Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Utada Ali Putri dengan NIM 4101421027. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sajian video terkait permasalahan optimasi menggunakan metode grafik dan juga garis litik. Nah, langsung saja untuk permasalahan optimasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada Bu Aisyah, seorang penjahit. Ia mempunyai persediaan kain bermotif bunga 10 meter dan kain polos 20 meter. Bu Aisyah akan membuat dua model gamis wanita. Gamis yang pertama ada gamis syar'i yang memerlukan 0,5 meter kain motif bunga dan 2 meter kain polos. Kemudian model yang kedua ada model gamis flowery yang memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 kain motif bunga. Apabila gamis tersebut dijual untuk model gamis syar'inya untung 15.000 dan model gamis flowery untungnya 10.000, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Bu Aisyah? Oke, langsung saja kita buat model matematikanya ya. Nah, untuk model matematikanya kita analisis dulu dari permasalahan sebelumnya. Kita tahu bahwa di sini pertanyaannya adalah berapa keuntungan maksimum dan diketahui untung tiap model pada gamis yang dibuat oleh Bu Aisyah. Maka tipe masalahnya adalah tipe masalah maksimum. Kemudian kita misalkan ada dua variabel. Yang pertama sebelumnya kita buat Z. Z di sini adalah besarnya keuntungan menjual gamis. Kemudian X kita misalkan banyaknya gamis model syar'i yang dibuat. Kemudian Y banyaknya gamis model flowery yang dibuat. Kemudian kita buat tabel. Kita isi di sini ada untuk model syar'i kemudian flowery. Nah, kita lihat ke soal sebelumnya. Bu Aisyah akan membuat dua model. Model yang pertama itu gamis syar'i dengan 0,5 meter kain motif bunga dan 2 meter kain polos. Maka kita tulis 0,5 meter bunga dan 2 meter polos. Nah, selanjutnya di model yang kedua 1 meter kain polos dan 1,5 kain motif bunga. 1 meter polos, 1,5 meter motif bunga. Nah, kemudian kita tahu dari soal bahwa persediaan kainnya untuk motif bunga 10 meter, untuk motif yang polos itu 20 meter. Nah, kita masukkan di tabel seperti ini. Kemudian dari soal diketahui untung model gamis syar'i 15.000, untung untuk model gamis flowery 10.000. Kita jadikan sebagai fungsi tujuan. Z sama dengan 15.000X ditambah 10.000Y. Nah, kita buat nih fungsi kendalanya. Dari tabel ini, kita buat fungsi kendalanya. Karena syar'i itu X, kemudian flowery itu Y, maka 0,5X ditambah 1,5Y kurang dari sama dengan 10. Kemudian untuk yang polos ada 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya, kita perlu menuliskan fungsi non-negatif atau syarat non-negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, jika kita sudah punya fungsi kendalanya, kita dapat menyelesaikannya dengan yang pertama adalah metode grafik.
Oke, setelah kita tadi membuat model matematika dari permasalahan optimasi di kehidupan sehari-hari, kita akan menyelesaikannya yang pertama menggunakan metode grafik melalui aplikasi GeoGebra. Nah, pertama kita bisa memasukkan fungsinya. Fungsi yang pertama tadi yaitu ada 0, X ditambah 1,5Y sama dengan 10. Selanjutnya kita mencari persamaannya dulu ya. Nanti kita selanjutnya menentukan daerah visibelnya. Di sini ada persamaan 1, perpotongan garisnya. Nah, untuk garis di grafiknya seperti ini. Kemudian yang kedua ada 2X ditambah Y sama dengan 20. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa persamaan 1 ada garis seperti ini, kemudian persamaan 2-nya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana menentukan daerah visibelnya atau daerah penyelesaiannya? Kita masukkan lagi fungsinya 1,5Y kurang dari tadi dari fungsi kendalanya ini kurang dari sama dengan 10. Kemudian kita cari simbol dan. Nah, kita masukkan lagi fungsi yang kedua, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Nah, kemudian kita masukkan syarat non negatifnya. Ada X lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada Y lebih dari sama dengan 0. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini daerah visibelnya. Selanjutnya, kita bisa melihat nih, di sini ada titik ujungnya, ada 3, ada 1, 2, 3. Kita bisa buat titiknya. Yang pertama, kita buat titiknya dengan menu intersect. Nah, kemudian kita klik persamaan yang ada. Nah, jadi keluar ya, di sini ada titik A. Selanjutnya kita bisa mendapatkan titik di sini. Kita beri nama titik B ya nanti. Kita lakukan hal yang serupa. Nah, ini intersect. Kemudian di titik ini ada perpotongan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini titik B. Nilainya titiknya ada 8,4. Selanjutnya, berikutnya titik yang ketiga. Ada ini dan juga ini. Nah, C. Di sini ada titiknya C ada 0,6,67. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi tujuannya. Tadi kita sudah dapatkan bahwa fungsi tujuannya adalah fxy sama dengan 15.000 X ditambah 10.000 Y. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pilih menu di pojok kanan ini, kemudian di titik 3 ada spreadsheet. Nah, di sini kita bisa buat kolom yang pertama, kita masukkan titik. Di sini ada 3 titik A, B, dan C. Kemudian yang di sini bisa kita tuliskan untuk nilai Z-nya nanti. Nah, F, X, Y sama dengan Z.
Oke. Nah, di sini titik yang pertama ada titik A, yaitu 10,0. Ada 10,0. Kita tuliskan 10,0. Kemudian yang kedua ada titik B, ada 8,4. Selanjutnya yang C ada 0,6,67. Oke, sudah. Kita kemudian tentukan nih nilainya, nilai maksimum dengan titik 10,0. Kita bisa tuliskan F, A, kemudian, nah, kita dapatkan. Selanjutnya yang titik 8,4, ada FB, kita dapatkan juga nilainya. Kemudian yang C. Oke, nah dari sini bisa terlihat ya teman-teman, kalau yang titik 10,0 itu nilainya 150.000. Kalau yang titik 8,4 atau titik B nilainya 160.000. Dan untuk yang 0,0, oh maaf ya, di sini itu bukan 0,067 tapi 6,67. Oke. Nah, di sini oke, sudah. Nah, ternyata kita dapat mendapatkan nilai maksimumnya itu ada di titik yang B, yaitu 160.000. 150.000, 160.000, 66.000, 666 sekian. Nah, ini yang paling tinggi adalah 160.000. Jadi, titik maksimumnya ada di titik B, 8,4. Seperti itu. Kemudian, ini tadi hasil penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Selanjutnya, setelah ini saya akan menyajikan hasil penyelesaiannya menggunakan metode garis lidik. Oke, jangan kemana-mana. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan optimasinya menggunakan metode grafik. Sekarang kita akan menggunakan metode garis lidik. Jadi, yang tadi kita kan sudah memasukkan nih persamaan yang pertama. Kemudian kita juga memasukkan syarat non-negatifnya. Dan alhasil kita dapat mendapatkan daerah visibelnya seperti ini. Kemudian ada 3 titik pojok, ada titik A, B, dan C. Nah, untuk yang metode garis lidik, kita bisa mulai masukkan fungsi tujuannya. Yang pertama, 15.000 X ditambah 10.000 Y. Kemudian, dimisalkan sama dengan K. Nah, di sini sebentar, tidak terlihat ya. Nah, di sini ada sebuah garis di mana jika kita sama dengankan dengan 1 seperti ini. Kita bisa misalkan sebagai K-nya itu lebih mudahnya tuh bisa dikalikan ya koefisien dari X sama Y. Ini 15.000 sama 10.000. Kita misalkan saja 200. Seperti ini. Oh, kelebihan. 20.000. Nah, kita misalkan 20.000. 20.000. Nah, oke. Nah, misalkan ya, ini sebagai garis di mana kita akan menyelidiki di mana garis ini akan berhenti di paling jauh, yang mana hasilnya ini nanti bisa yang paling tinggi, karena kita kan mencari fungsi tipe masalahnya itu maksimum ya. Nah, jadi kita bisa mulai nih
Ini berjalan tuh. Nah, ini di titik pertama atau di C. Titik keduanya jatuh di A. Dan terakhir, terakhir itu ada di B. Seperti ini. Kita bisa tampilkan nih. Nah, biar nggak susah. Nah, jadi awalnya kan di sini tuh. Nah, kalau kita geser K-nya sama dengan di sini kan jatuh di titik yang pertama tuh di C. Jadi bukan maksimum. Kemudian kedua jatuh di titik A. Dan paling jauh ternyata jatuh di titik B sini. Nah, ini kan juga menegak. Ini nggak bisa persis pas banget ya hasilnya 160 kayak tadi. Nah, ini hasilnya sama ya, sejauhnya kan tadi itu 160.000. Nah, ini juga 160.000. Nah, seperti ini. Jadi, ketika menggunakan metode grafik dan juga metode garis lidik itu sama saja, tapi bisa lebih tepatnya tuh kalau pakai metode grafik ya. Kalau di sini pakai garis lidik hasilnya kurang pas. Nah, buat ngepasinya susah. Sebenarnya bisa, cuman susah gitu loh. Nah, kayak gini. Jadi, penyelesaiannya Ibu Aisyah bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan hasilnya sebesar 160.000. Di mana tadi melalui metode grafik berakhir di titik B, di mana titik B itu ada 8,4. Nah, tadi X-nya itu kan miliknya miliknya gamis yang bermodel syai, dan 4-nya gamis bermodel Flowry. Nah, jadi Ibu Aisyah itu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum ketika menghasilkan 8 buah baju gamis bermodel syai dan 4 buah baju gamis bermodel Flowry. Seperti itu, di mana hasil Z-nya sebesar 160.000. Sekian yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.